Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang kepribadian Carl Rogers. Yang beranggotakan yang pertama Afikoh Maulidia 35200088, yang kedua Deva Novindra Sabila 35201110, yang ketiga Nur Afil Lailiyah 35201111, yang keempat Alifatul Zanuba 35201115. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Carl Rogers. Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, sebuah daerah pinggiran Chicago, sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah insinyur sipil yang sukses, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga pemilik Kristen yang taat beragama. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, ia kuliah di University of Wisconsin yang mengambil jurusan pertanian. Akan tetapi, ia mulai hilang minatnya pada pertanian dan lebih taat pada agama. Pertanian ini membawanya ke perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan pelajaran di University of Wisconsin pada 1924, dia lalu masuk Union Theological Seminary di New York City, di mana dia mendapat pandangan yang liberal dan filsafat mengenai agama. Pada tahun 1940, Rogers menerima tawaran untuk menjadi guru besar di Ohio State University. Perpindahan dari pekerjaan klinis ke suasana akademis ini dirasa oleh Rogers sangat tajam. Karena rangsangan-rangsangannya, dia merasa terpaksa harus membuat pandangan-pandangannya dalam psikoterapi itu menjadi jelas, dan ini dikerjakannya pada 1942 dalam buku Counseling and Psychotherapy. Pada tahun 1945, Rogers menjadi mahaguru psikologi di Inn of Chicago, yang dijabatnya hingga kini. Tahun 1946 sampai 1957 menjadi Presiden Psychological Association. Rogers meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1987 karena serangan jantung. Yang kedua yaitu pokok-pokok teori Carl Rogers. Rogers adalah salah satu dari banyak ahli yang mengembangkan teori humanistik dan menentang teori-teori sebelumnya, yaitu psikoanalisis dan behavioristis. Orang-orang humanis memandang kedua teori sebelumnya bersifat dehumanizing, melecehkan nilai-nilai manusia. Teori humanistik dipandang sebagai drive force, kekuatan ketiga. Dalam psikologi, kekuatan humanistik ini memiliki minat yang eksklusif terhadap tingkah laku manusia. Humanistik dapat diartikan sebagai orientasi teoritis yang menekankan kualitas manusia yang unik, khususnya terkait dengan free will, kemauan bebas, dan potensi untuk mengembangkan dirinya. Rincian teori Carl Rogers adalah sebagai berikut. Struktur kepribadian. Yang pertama yaitu organisme. Secara psikologis, organisme adalah lokasi atau tempat dari seluruh pengalaman. Pengalaman meliputi segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran organisme pada setiap saat. Keseluruhan pengalaman ini merupakan medan fenomenal. Medan fenomenal adalah frame of reference dari individu yang hanya dapat diketahui oleh orang itu sendiri. Medan fenomenal tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali meliputi inferensi, empatis, dan selanjutnya tidak pernah dapat diketahui dengan sempurna. Bagaimana individu bertingkah laku tergantung pada media fenomenal itu, kenyataan subjektif, dan bukan pada keadaan perasaannya, kenyataan luar.
Yang B yaitu medan fenomena. Rogers mengartikan medan fenomena sebagai keseluruhan pengalaman, baik yang internal maupun eksternal, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Medan fenomena merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya. Yang C yaitu konsep diri menurut Rogers adalah kesadaran batin yang tetap mengenai pengalamannya berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Konsep ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri ideal. Untuk menunjukkan apakah kedua konsep diri tersebut sesuai atau tidak, Rogers mengenal dua konsep lagi, yaitu incongruous dan congruous. Incongruous adalah ketidakcocokan antara self yang dirasakan dalam pengalaman aktual disertai pertentangan dan kekacauan batin. Sedangkan congruous berarti situasi di mana pengalaman diri diungkapkan dengan seksama dalam sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan sejati. Self merupakan konsep pokok dari teori kepribadian Rogers yang intinya adalah satu, terbentuk melalui medan fenomena dan melalui introjeksi nilai-nilai orang tertentu. Dua, bersifat integral dan konsisten. Tiga, menganggap pengalaman yang tak sesuai dengannya. Dua, dinamika kepribadian. Menurut Rogers, organisme mengaktualisasikan dirinya menurut garis-garis yang diletakkan oleh hereditas. Ketika organisme itu matang, maka ia makin berdiferensiasi, makin luas, makin otonom, dan makin tersosialisasikan. Rogers menyatakan bahwa pada dasarnya tingkah laku adalah usaha organisme yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhannya sebagaimana dialami dalam medan sebagaimana medan itu dipersepsikan. Rogers menambahkan suatu ciri baru pada konsep pertumbuhan ketika ia mengamati bahwa tendensi gerak maju hanya dapat beroperasi bila pilihan-pilihan dipersepsikan dengan jelas dan dilambangkan dengan baik. Rogers menegakkan bahwa secara alami kecenderungan aktualisasi akan menunjukkan diri melalui rentangan luas tingkah laku, yaitu tingkah laku yang berakar pada proses fisiologis termasuk kebutuhan dasar makan, minum, dan udara, kebutuhan pengembangan dan memerinci fungsi tubuh serta generasi. Dua, tingkah laku yang berkaitan dengan motivasi psikologis untuk menjadi diri sendiri. Tiga, tingkah laku yang tidak meredakan ketegangan tetapi justru meningkatkan tegangan, yaitu tingkah laku yang memotivasi tinggi untuk dirinya. Rogers mengemukakan 5 sifat khas dari seseorang yang berfungsi penuh. Yang pertama, keterbukaan pada pengalaman yang berarti bahwa seseorang tidak bersifat kaku dan defensif melainkan bersifat fleksibel. Tidak hanya menerima pengalaman yang diberikan oleh kehidupan, tapi juga dapat menggunakan dalam membuka kesempatan lahirnya persepsi dan ungkapan-ungkapan baru. Yang kedua, kehidupan eksistensial adalah orang yang tidak mudah berprasangka ataupun memanipulasi pengalaman melainkan menyesuaikan diri karena kepribadiannya terus-menerus terbuka kepada pengalaman baru. Yang ketiga, yaitu kepercayaan terhadap organisme orang sendiri, yang berarti bertingkah laku menurut apa yang dirasa benar, merupakan pedoman yang sangat diandalkan dalam memutuskan suatu tindakan yang lebih dapat diandalkan daripada faktor-faktor rasional atau intelektual. Yang keempat, perasaan bebas adalah semakin seseorang sehat secara psikologis, semakin mengalami kebebasan untuk memilih dan bertindak. Yang kelima, kreativitas adalah seorang yang kreatif, bertindak dengan bebas, dan menciptakan hidup.
ide, dan rencana yang konstruktif, serta dapat mewujudkan kebutuhan dan potensinya secara kreatif dan dengan cara yang memuaskan. Yang ketiga yaitu perkembangan kepribadian. Konsep diri atau self-concept merupakan progress adalah bagian sadar dari ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan, di mana aku merupakan pusat referensi setiap pengalaman. Konsep diri merupakan bagian inti dari pengalaman individu yang secara perlahan dibedakan dan disimbolisasikan sebagai bayangan tentang diri yang mengatakan apa dan siapa aku sebenarnya, dan apa yang sebenarnya harus saya perbuat. Jadi, self-concept adalah kesadaran batin yang tetap mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Konsep diri ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal. Untuk menunjukkan apakah kedua konsep diri tersebut sesuai atau tidak, Rogers mengenalkan dua konsep lagi, yaitu satu, incongruence adalah ketidakcocokan antara self yang dirasakan dalam pengalaman aktual disertai pertentangan dan kekacauan batin. Dua, congruous adalah situasi di mana pengalaman diri diungkapkan dengan seksama dalam sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan sejati. Rogers menggambarkan 5 ciri kepribadian yang berfungsi sepenuhnya sebagai berikut. 1. Keterbukaan pada pengalaman, openness to experience. Orang yang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang menerima semua pengalaman dengan fleksibel, sehingga selalu timbul persepsi baru. Dengan demikian, ia akan mengalami banyak emosional, baik yang pasif maupun negatif. Yang kedua yaitu kehidupan eksistensial. Kualitas dari kehidupan eksistensial di mana orang terbuka terhadap pengalamannya, sehingga ia selalu menemukan sesuatu yang baru dan selalu mengubah dan cenderung menyesuaikan diri sebagai respon atau pengalaman selanjutnya. 3. Kepercayaan terhadap organisme orang sendiri. Pengalaman akan menjadi hidup sebagai seseorang membuka diri terdapat pengalaman itu sendiri. Dengan begitu, ia akan bertingkah laku menurut apa yang dia rasakan benar itu sendiri. Dengan begitu, ia akan bertingkah laku menurut apa yang dirasakan benar, sehingga ia dapat mempertimbangkan setiap segi dari suatu situasi dengan sangat baik. 4. Perasaan bebas. Orang yang sehat secara psikologis dapat membuat suatu pilihan tanpa adanya paksaan atau rintangan antara alternatif pikiran dan tindakan. Orang yang bebas memiliki suatu perasaan berkuasa secara pribadi mengenai kehidupan dan percaya bahwa masa depan tergantung pada diri sendiri, tidak pada peristiwa di masa lampau, sehingga ia dapat melihat sangat banyak pilihan dalam kehidupannya dan merasa mampu melakukan apa yang ia ingin lakukan. 5. Kreativitas. Keterbukaan terhadap pengalaman dan kepercayaan kepada organisme mereka sendiri akan mendorong seseorang untuk memiliki kreativitas dengan ciri-ciri bertingkah laku spontan, tidak defensif, berubah, bertumbuh, dan berkembang sebagai respon atau atas stimulus-stimulus kehidupan yang beraneka ragam di sekitarnya. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.